Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Asiraryani dengan NIM 1107623061 dari kelas A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pengganti UAS Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat MPD, yaitu opini pribadi tentang pentingnya pendidikan Pancasila berbangsa dan bernegara bagi anak-anak post-milenial seperti saya yang berkaitan dengan tema penegakan hak asasi manusia di Indonesia antara harapan dan kenyataan. Sebelumnya, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan fundamental yang melekat pada diri manusia karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, serta hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan setiap orang juga memikul tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan mendukung serta mempromosikan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi sebagai representasi atau perwujudan dari sila yang kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan tidak tergantung pada pengakuan negara. Namun, untuk mengatasi masalah ini diperlukan peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, serta menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Namun, pada kenyataannya, penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut laporan dari Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM, penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Terdapat rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip HAM. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya seperti pelatihan aparat penegak hukum dan sosialisasi pentingnya HAM kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan HAM. Selain itu, terdapat juga undang-undang dan lembaga yang mengatur penegakan HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Meskipun demikian, masih terdapat catatan suram terkait dengan penegakan HAM, termasuk kasus pelanggaran HAM berat dan tingginya keterlibatan negara dalam kasus-kasus tersebut. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila mempunyai nilai-nilai dasar yang terdapat semangat untuk penegakan hak asasi manusia atau HAM. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kita secara langsung atau tidak telah menegakkan pelaksanaan HAM. Contohnya, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam penegakan HAM yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
hidup jujur, gemar berbagi, menghargai perbedaan, dan solidaritas. Pancasila juga menjadi dasar pengaturan HAM di Indonesia dan menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang dimilikinya. Ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktikal. Maka dari itu, sangat penting bagi generasi milenial untuk mendapatkan pendidikan Pancasila, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pancasila berfungsi sebagai filsafat dan panduan bagi semua masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi dasar kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejak awal, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa kepada siswa. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menumbuhkan rasa setia kepada tanah air dan bersedia memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi masalah yang dihadapi bangsa. Pendidikan ini juga menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Pendidikan Pancasila juga dapat memotivasi siswa untuk memiliki sifat bertanggung jawab dan memiliki kesadaran penuh akan hak dan kewajiban negara. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila harus diterapkan di semua jenjang pendidikan, bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.